Mumpung malam ini mereka-mereka ini, beliau-beliau ini ada di sini, tanya, jangan malu karena malu bertanya sesat di mana gitu. Oke, selanjutnya dulu ya kita kenalan sama Mas Taufik. Ya Om. Ini juga penggiat kopi Om. Iya penggiat. Apa lagi pertanyaan ini apa? Kenalan dulu Om. Ya walaupun udah pada kenal semua ya. Ya, nama saya Ahmad Taufik. Ya kui kenal tau isan. Iya. Konten kreator yang itu, peternak gabi yang terkenal itu loh, hits Indonesia itu apa namanya? Rabu Seru. Rabu Seru. Siapa sih yang nggak kenal? Dari Swasti ya Mas ya? Ya. Ya tepuk tangan buat Swasti. Anak pertanyaan sing luwih apa atau? Nanti dulu Mas. Mungkin ini akan kita gelar pertanyaannya ke teman-teman karena kan ini malam ini kan untuk kita semua kan. Mungkin di sini profil-profilnya Mas Taufik sudah pada mengenal dan kira-kira ada nggak ini yang mau bertanya tentang Swasti, guys? Karena kan Tentang Gapi wae. ya tentang Gapi karena Mas Taufik ini juga termasuk tokoh yang membumingkan Gapi hingga dikenal sampai saat ini. Ya, pejuang lah. Pejuang Gapi pokoknya. Monggo. Kalau nggak ada ya aku tak ngomong dhewe wae. Jadi sebenarnya bukan pejuang ya. Lebih tepatnya golek duit ning Gapi. Saya kira teman-teman pasti setuju kalau kita semuanya itu golek duit ning Gapi walaupun ada yang pekerjaan utama ya. Kalau saya karena nggak punya pekerjaan utama ya golek duitnya ning Gapi. Jadi mau nggak mau kalau Gapinya nggak rame ya ora payu lek dodolan Mas. Ya, mantap Mas. Saya juga terinspirasi. Yuk didengarkan, bermanfaat loh. Sepakat ora sih aku ngomong ngono kuwi. Sepakat Ra? Ya intinya kayak gitulah. Jadi sebenarnya itulah nggak yang bukan yang muluk-muluk apa yang saya lakukan itu bukan yang muluk-muluk. Jadi sebenarnya adalah itu sebenarnya yang mendasari itu sebenarnya ya salah satunya itu walaupun lek hobi saya pikir teman-teman juga didasari dari hobi yang sama juga sebenarnya ikan gapi ini kan apa ya kalau dibilang apakah ikan ini pernah populer di tahun berapa kemudian booming terus hilang lagi kan enggak. Jadi mungkin teman-teman yang sudah bermain gapi mungkin sudah lama misal Mas Arul itu sejak 2013 ya Mas Arul ya? Lebih atau bareng karo kamu. Yos ya ketika itu 2003 Teguh. Yes, pamen zaman lawas lah. Ketika itu pun gapi belum banyak yang kenal mungkin teman-teman bahkan ketika saya melihara gapi, Mas Arul melihara gapi masih DJ iwak cedolnya dipelihara nang ember-ember kayak ngono gitu. Nah ternyata ketika itu pun yang orang nggak tahu gapi pun saya dan Mas Arul merasakan dodolan gapi ki angel tapi tetap ayu ngono lah ya. Tetap laku kita. Dulu jual bluegrass ki piro 600.000 payu ya. Terus Black Moscow itu mungkin dewe itu kira sayu tuh. jadi ketika itu pun harganya tetap segitu gitu loh. Artinya kan urunan barang biyen. Ya, artinya apa? Karena iuran loh guys. Mas Arul sama Mas Taufik. Jadi saya itu nggak punya duit. Urunan beli sepasang anaknya bagi dua. Nah mungkin teman-teman juga ada yang melakukan hal itu mungkin ya. Tapi dulu kayak gitu ceritanya. Nah artinya apa? Dari dulu tahun 2013 sampai sekarang harganya kan tetap sakmono. Bukan yang harganya 30 juta ketika itu kemudian sekarang jadi 50.000 kan enggak? Iya, benar. Nah, artinya teman-teman sudah tepat memilih hobi yang harganya relatif stabil. Walaupun mungkin ada yang jual 25.000 tapi sing dodol 100.000, 300.000 masih ada kok. Masih ada kok. Sing jutaan pun masih ada kan? Nah, artinya gapi ini itu adalah ikan yang memiliki value tinggi yang bukan kata orang kuwi menganut tren-trenan. Enggak, karena saya sendiri udah merasakan dari tahun 2013 sampai sekarang harganya tetap segitu-gitu aja. Ya ibaratnya ibaratnya kayak bahan pokok lah.
Dari dulu harganya segitu pun naik dikit, tapi turun lagi naik dikit. Artinya gapi ini adalah sebuah ikan yang harganya relatif stabil dan terbeli. Karena ada ikan yang relatif stabil tapi nggak terbeli loh. Iya. Apa mas? Ikan gitulah. Nah, ya bukan nanti takutnya enggak menyinggung beberapa teman-teman yang masih punya hobi itu juga. Iya. Tapi ada ikan yang relatif stabil tapi harganya nggak terbeli. Kalau ikan gapi ini ikan yang relatif stabil harganya dan terbeli. Nah artinya teman-teman sudah tepat nih belajar gapi, pelihara gapi, ikut kontes gapi. Kemudian dari gapi ini sendiri teman-teman nganake kontes. Kemudian sosialisasi gapi di beberapa daerah, ada yang dengan cara seminar, ada yang cara dengan teman-teman masuk ke sekolahan, banyak hal. Teman-teman konten kreator ya, konten-konten kreator yang bikin konten-konten itu juga salah satu orang yang mengenal gapi dari orang yang nggak tahu menjadi tahu. Dan terus terang saya juga belajar dari teman-teman yang lain yang bikin YouTube. Ya tak pantau sih gue YouTube ki. Apakah benar-benar mereka sudah melakukan hal yang tepat atau belum? Ternyata alhamdulillah dengan adanya konten. Jadi YouTuber kan ono kelas-kelas ya, ono YouTuber yang cupang nggak diwe gembel dan lain-lainnya lah ya. Iya. Ternyata di Gapi itu juga ada orang-orang yang kontennya Gapi terus gitu loh. Nah saya sendiri juga ternyata dulu nggak sadar. Rasa nggak konten lah, rak penting gue. Ternyata sekarang saya sudah sadar ketika bikin konten ternyata mau nggak mau itu ternyata didelok anak-anak mungkin ya. Kemudian tahu anak-anak tentang Gapi. Didelok mungkin teman-teman yang nggak kenal Gapi akhirnya tahu Gapi. Apa yang terjadi orang tahu Gapi kemudian set Gapi di Facebook mungkin kecantol teman-teman yang jualan Gapi ini semua kecantol. Akhirnya terjadilah transaksi Gapi. Jadi ternyata konten-konten kreator itu adalah orang-orang yang juga mengenalkan Gapi dari orang yang kenal menjadi kenal gitu. Jadi nggak serta merta semuanya terus itu semua adalah karena kontes. Enggak, ternyata orang-orang yang bikin konten kreator, bikin postingan di Facebook, bahkan bikin acara di kampungnya. Aku tak kenal ke karo tonggone Gapi. Itu juga orang-orang yang berjasa terhadap dunia kita ini gitu loh. Jadi semuanya akan apa ya? Memiliki cara sendiri-sendiri. Dan saya tambahin lagi, semua cara yang dilakukan teman-teman ini adalah cara yang benar semua, nggak ada yang salah. Tapi dengan cara yang mereka nyaman. Ada yang nyaman, aku nyamannya dodolan tok kok, nggak main-main kontes misal. Ada yang nyaman, aku kontes tok kok, ora dodolan. Ada yang nyaman, aku nggak konten wae kok, rasa dodolan. Dan itu semua benar, nggak ada yang salah. Apapun itu yang penting Gapi ya mas ya. Iya. Oke, wis to mudeng to. Ya. Wis to berarti tugasku. Ya belum. Nanti kan masih lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke Mas Inggi dulu ya Mas ya. Abot ya jane ternyata ya kurang ya. Oke. Monggo Mas Inggi mungkin mau bercerita tentang Gapi sejarahnya atau gimana kan juga. Kok KGC. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi. Benar yang dikatakan Mas Topik tadi sebenarnya ikan gapi ini kalau saya sih istilahnya hobi kita di ikan gapi itu harus bisa memberikan value added. Value dalam arti ketika kita berkomunitas kita juga bisa memberikan value dalam komunitas itu. Ketika kita secara pribadi di dalam komunitas itu kita juga menjadi bervalue. Kita bernilai gitu loh. Sebenarnya banyak sekali contoh pribadi-pribadi yang berkomunitas dan akhirnya memiliki value. Salah satunya juga Mas Topik, Mas Arul, kemudian ada Mas Beni juga. Dulu kita awal-awal bikin kontes, ya Mas Topik. Mas Topik nyari izin ke sana ke sini ke dinas tanpa pamrih, nggak mengharapkan apa-apa. Mas Arul juga bekerja. Mas Beni saya ingat waktu itu nyuci tank. Berapa tank itu Mas kita waktu itu menyuci? 250. Nah kita juga mengerjakan itu dengan ikhlas dan akhirnya teman-teman ini memberikan value di dalam komunitas itu dan akhirnya mereka juga memiliki nilai juga gitu loh. Mas Topik juga berhasil menjadi CEO di Swasti ya Mas ya. Kemudian Mas Arul juga menjadi juri di berbagai tempat. Mas Beni juga
menjadi juri dan menjual ikan juga. Nah, saya juga menjadi bahan omongan. jadi semua orang itu sebenarnya melakukan caranya sendiri-sendiri. Jadi benar yang dikatakan Mas Taufik bahwa kita harus saling menghargai cara kita bekerja di dalam komunitas itu gitu loh. Jadi ya benar, kita sudah berada di posisi yang benar, mencintai ikan gapi, berada di komunitas yang benar, komunitas yang benar-benar memperjuangkan ikan gapi, memberikan nilai kepada teman-teman juga. Oh ya, juga saya mengucapkan selamat ya, udah di launching FISH, kemudian FGI juga udah sukses. Sudah berapa ini Mas Arul yang mendeklar gabung FGI? Berapa kota? Waduh, Banyak ya? 30-an. Nah, Ada 30-an. udah di berbagai kota, itu sebuah Oke, tepuk tangan dong. pencapaian sangat bagus. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa FGI ini bukan memang dari awal memang kita bukan sebagai pembeda, memang kita itu sebenarnya memiliki cara sendiri yang buat mengenalkan ikan gapi. Dan sebenarnya FISH ini menjadi pembeda. Ketika FISH ini belum ada, mungkin FGI masih belum ini ya. Jadi teman-teman harus membedakan. Sebenarnya kan sudah lahir SGNI. SGNI sama FGI itu beda. SGNI itu adalah sebuah aturan, bukan komunitas. Sedangkan FGI itu adalah sebuah komunitas. Nah, FGI itu lebih lengkap lagi ketika FGI sudah punya acuan yang sekarang sudah teman-teman launching. Jadi sekarang FGI itu sudah lengkap ketika sebagai komunitas kita punya acuan yang sendiri. Tapi apakah FISH sama SGNI itu berbeda? Sebenarnya sama aja. Jadi nggak ada bedanya. Jadi semua mempunyai acuan sendiri-sendiri, semua mempunyai aturan sendiri-sendiri. Yang nggak boleh itu saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan, saling menyindir, itu yang nggak boleh. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan, kita harus bisa saling menghargai, itu yang paling penting. Itu aja sih, Mas. Jadi walaupun kita berbeda, kita tetap seduluran guys, karena podo-podo ikan gapi kan tidak ada ejek-ejekan, tidak ada sindir-sindiran, gitulah harusnya. Dan selanjutnya Mas Gema, ayo bercerita tentang gimana sih? Kita kan ini kan banyak yang dari luar kota nih Mas ya. Jadi pengen tahu nih Kadisoro itu seperti apa, tolong diperkenalkan. Oke, terima kasih Mas Chandra dan terima kasih untuk teman-teman semua dari FGI maupun teman-teman yang terhormat ya Mas Taufik dari Swasti. Jadi konsep kami di Kadisoro ini, saya melalui Mina Muda ya. Mina Muda itu Pokdakan ya. Pokdakan kelompok budaya ikan. Kita bukan komunitas, tetapi kita adalah Pokdakan binaan di bawah Dinas Kelautan, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Ya teman-teman. Ini salah satu kontribusi kita. Kenapa kita selalu mengadakan sesuatu event di Mina Muda itu banyak yang dilakukan ya. Ada gupi, ada cana, ada koki, ada menfish, ada juga nanti harapannya ada pelatih juga, ada moli ya. Itu harapannya itu Mina Muda bisa menciptakan kontribusi untuk event-event di Yogyakarta. Itu harapan kita di Mina Muda. Itu yang kita ada ya penasihat kita Mas Stefanus Kreswanto, itu beliau jasanya besar di Yogyakarta, kita memanfaatkan itu. Lalu yang kedua, dimanfaatkan. ya jasanya besar, kita manfaatkan kebaikannya Mas. Siap, kan? siap. Kebaikan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menjadi baik juga. Ya, biar ikutan baik semua kan ya Mas ya. Itu. Nah, yang kedua Mas, kita di sini mendeklarasi sebagai desa wisata ikan hias pertama kali di Yogyakarta. Nah, itu harapannya kenapa? Ini salah satu kontribusi kita sebagai desa wisata, penggeraknya Mina Muda Sejahtera dan juga warga masyarakat Kadisoro. Ini salah satu kontribusi kita untuk mempopulerkan ikan gapi. Nah, ini kontribusi kita seperti ini. Untuk mempopulerkan ikan gapi salah satunya, walaupun kita juga mempopulerkan ikan yang lain. Nah, ini harapannya dengan adanya Mina Muda ini kita dapat yang menikmatilah sebuah suasana di Yogyakarta ini dalam peningkatan eventnya, peningkatan sebuah minatnya untuk
di ikan hias, apapun itu ikan hias ya. Ya, dan tujuannya ya tadi sama aja dengan Mas Topik, yaitu untuk mendapatkan Mas Inggih juga value, untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu. Itu harapan tujuannya seperti itu Mas Chandra. Nah itu. Selain itu kalau saya berbicara Minamdad sampai situ. Selain itu juga harapan kita di Bantul sudah mendirikan Fancy Gupi Bantul. Nah itu kita sudah mendeklarasi itu, kita tetap di bawah Jogja Fancy Gupi ya. Kita Fancy Kabupaten ini kita di bawah naungan Jogja Fancy Gupi yang nantinya harapan kita apa Mas? Kenapa kok kita dengan event ini langsung mengharapkan ada deklarasi ini? Ini salah satu terobosan ya untuk percepatan perkembangan Gupi di Yogyakarta. Karena apa? Menurut kami ketika semakin kuatnya di kabupaten ini juga nanti akan ada yang pertama yang jelas kekeluargaan dulu ya. Tapi yang kedua akan muncul kompetisi. Kompetisi ini bukan kompetisi negatif, tapi kompetisi yang positif. Kita berlomba-lomba untuk mencetak ikan yang bagus. Kita berlomba-lomba untuk membuat kegiatan yang positif, yang bagus seperti itu. Dan nantinya ikan gupi ini populernya akan lebih cepat. Itu harapannya di situ. Kenapa Fancy Kabupaten ini didirikan? Tetapi kita tetap satu acuan dengan koridor ya dari pusat maupun dari Fancy Gupi di Yogyakarta seperti itu Mas Chandra. Itu Mas Chandra. Nanti kalau kata istilah Arab itu kayak fastabikul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan di perikanan. Iya dong. Terus Mas Gemang. Astagfirullahaladzim IMM. Adimu nih di Mas Bang. Oh, enggak. Adimu nih di Mas Bang. Oke, apa Mas Chandra? Terus Mas, kalau misalnya nih teman-teman di sini kalau pengen belajar di Kadisoro itu boleh nggak sih Mas? Misalnya mungkin ada teman dari Purwokerto atau Jakarta pengen belajar gitu, bisa nggak Mas kira-kira? Bisa Mas. Kita kalau sampai hari ini kita masih belum memaket ya paket untuk edukasi karena pandemi. Tetapi kita kalau melalui pariwisata kita sudah kita paket. Karena alhamdulillah di Kadisoro ini melalui kelompok Buana Mina kita sudah mendapatkan sertifikat pusat pelatihan budidaya ikan hias di wilayah di IE Jateng. Itu yang sudah kita dapatkan. Jadi kita bebas Mas mau belajar di sini tentang budidayanya, tentang manajemen organisasinya maupun tentang sistem kegiatan-kegiatannya boleh. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman Jogja silahkan, kita welcome seperti itu. Kalau untuk luar Jogja oke lah, nanti hitung-hitungan di belakang. Paket komplit pokoknya Kadisoro ini. Tepuk tangan buat Kadisoro. Bangga jadi pemuda Kadisoro. Ya ini selanjut lagi ke Mas Arul. Mungkin ini karena berhubung dalam kita akan memberikan sesi pertanyaan-pertanyaan. Bukan apa ya, minta pandangan ke depan misalnya untuk LG ini mau seperti apa, atau dunia perikan gapian lah biar lebih meluas kan. Dunia ikan gapi itu pengennya kalau Mas Arul itu seperti apa? Kalau dari visi misi FGI itu kita harus mempertahankan atau kestabilan harga ikan gapi lah. Kalau kita dengan cara kontes kan ada berbagai macam cara kata Mas Topik, kita bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan kemampuan kita. Nah kebetulan di FGI ini kita melalui kontes. Karena dengan kontes harga ikan akan stabil. Salah satunya loh ya kita dengan kontes lah. Kita dengan kontes. Jadi memang di FGI rencana ke depan memang kita lebih sering mengadakan kontes lagi. Oke siap. Mantap juga, tepuk tangan. Bakal aja kontes seru-seruan nih, apalagi kayak liga itu tadi kan. Siapin ikan kalian, bonyok-bonyok ya Pak. Per bulan ya? Per bulan. Paling dekat nanti Sleman di Tarumartani. Oh, akan ada lagi nih Om? Ya. Kapan itu kira-kira? Agustus tanggal 17, pas tanggal 17. Ini sekalian promosi nih, besok Sleman Di Tarumartani, Cafe Tarumartani. akan mengadakan kontes nih, mantap jiwa nih, Agustus nih. Siapin lagi nih ikan-ikannya. Lanjut habis itu yang gede nanti Surabaya. Surabaya. Lanjut Bogor gede juga. Kebumen. Kebumen Laber. Maksudnya yang hadiah GC-nya di atas 10 nanti kan Surabaya sama Bogor. Di atas 10 loh guys. Siapin ikan kalian. Terus kalau Mas Tobek kan tadi sudah memberikan paket lengkap
tentang perikan gapian. Pesan-pesan aja Mas buat teman-teman ini biar gimana? Pertanyaan kalau kok grogi men ya. Ya masalah deg-degan ya. Arep foto bareng kok, Bro? Jadi ya mungkin saya juga mengucapkan selamat juga mau lali. Selamat kepada teman-teman Fancy Gapi sudah membuat itu standar scoring system. Saya nggak akan berbicara banyak sih sebenarnya, aku yura mudeng atau tadi juri gitu ya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman pemain kontes itu bukan apa ya, bukan kan urusannya juri sebenarnya, nilai itu kan urusan juri. Urusan kita pemain kontes yang penting iwain digawe ngono kuwi lah gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya. Jadi saya ucapkan selamat atas itu tadi udah dipotong tumpengnya. Kemudian kalau tadi terus ke Mas Sarul ke depan Gapi akan seperti apa? Jawaban saya akan baik-baik saja. Jadi rasa khawatir akan baik-baik saja karena semua cara jadi teman-teman yang mau baik-baik saja artinya apa? Artinya teman-teman sing ngarep apapun polahnya teman-teman di Gapi ini akan baik-baik saja karena apa? Sik main kontes sama kontes terus. Sing ngarep dodolan artinya ada kontes terus ya dodolannya jadi lancar. Sing ngarep nge-crosske kemudian bikin ikan-ikan yang mau jadi Grand Champion mungkin ya akan baik-baik saja, tetap baik-baik saja gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, berita baiknya adalah buat teman-teman yang pemain kontes, ketika banyaknya kontes, ya ini berita baik. Karena kita bisa ikut kontes terus. Ikut kontes terus ya namanya kontes boleh hadiah lah, boleh prestasi, jangan hadiah aku negatif konotasinya. Boleh prestasi gitu loh. Artinya ketika ada kontes terus menerus artinya untuk mendapatkan prestasi kan peluangnya semakin banyak gitu. Kalau berita baiknya bagi saya ya alhamdulillah aku kebetulan punya ikan banyak tadi so melu kontes nang diwa ya. Sombong gitu. Berapa tank Mas? Sombong gitu. Ya artinya buat teman-teman ini saya juga kemarin alhamdulillah wis dapat GC kemarin di Lampung, terima kasih. Nah, dari juri di sana itu motivasi buat saya buat nyetak ikan terus, nyetak ikan. Dan mungkin kalau dari spesifikasi saya sebenarnya untuk teman-teman untuk mau menyetak ikan mau nggak mau harus berani melakukan crossbreed. Kalau tidak berani melakukan crossbreed, ikannya akan mesti jelek secara kualitas, menurun pasti secara kualitas. Jadi harus melakukan crossbreed. Misal sekarang, yang delta, Anda punya ikan belum delta, nggak akan bisa delta kecuali melakukan crossbreed. Nah ini makanya buat teman-teman jangan takut-takut melakukan crossbreed. Karena kalau nggak melakukan crossbreed, kualitasnya nggak akan bagus. Nah ini artinya sing tukang ngilangke pun baik-baik saja. Artinya semua akan jadi baik-baik saja ketika Gapi ini kalau ditanya ke depannya seperti apa, akan baik-baik saja. Bahkan teman-teman yang produksi massal karena juga ada mungkin di Kadisoro ada yang produksi massal Mas gimana? Produksi secara massal. Ada banyak. Ada banyak ya. Itu pun akan baik-baik saja karena mungkin karena permintaan pasar juga akan banyak juga. Dan dodol ning pasar laris ora takoni. Nah, Mas nggih juga pelaku yang di pasar yang jadi PR saat ini sebenarnya adalah kita nembus pasar ekspor. Kita belum bisa masuk ke sana. Teman-teman baru bisa masuk mungkin masuk secara pair pasangannya. Itu mungkin secara value masih kecil banget loh dibandingkan misal dari Thailand, dari Bangladesh. Coba Bangladesh kui ngeri ribuan pasang. Jadi kita masih kalah sama yang sana. Nah, ini buat teman-teman terutama yang pemain massal. Piye carane ayo bareng-bareng. Soalnya kalau iso ekspor aku yo berjuang juga ini Mas untuk ekspor karena kalau kita nggak keluar ini kita jenuh nong kene iki guru nguplek-nguplek ngono kuwi terus. Jadi harus ada 1-2 orang yang mikirkan itu juga. Jadi kita itu di Indonesia secara produksi kita itu sudah punya modal cukup besar. Indonesia adalah negara yang memiliki breeder terbanyak di dunia, breeder gapi terbanyak di dunia.
Ngeri. Nah, PR-nya sekarang adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan gabi dunia. Itu PR-nya. Karena yang mencukupi sekarang Thailand, Bangladesh, dan Israel. Kapan Indonesia? Nah, ini PR-nya adalah itu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini ada yang memiliki kemampuan untuk hal itu. Ayo bareng-bareng kita juga gerakan di dalam negeri dengan kontes, dengan cara tadi yang masing-masing tadi, tapi kita juga gerakan yang coba nang luar negeri ekspor. Nah, itu yang PR-nya. Gitu. Nah, siapa tahu kok nganu Kadisoro duwe badan hukum lagi. Ya. Soalnya ekspor kudu badan hukum, Mas. Insya Allah Mas, ini baru kita bicarakan, kita baru audiensi Mas dengan dinas kabupaten maupun provinsi, karena kita nanti akan menjadi pusatnya pariwisata ikan hias di Yogyakarta. Iya. Harapan kita di sini juga ada industri untuk ekspor impor. Betul, Mas. Itu mohon doanya juga Mas. Ya, nanti kita dukungannya doakan bersama-sama. Ya, Amin, kita amin. garap bareng-bareng untuk breeder-breeder di Jogja juga. Seperti itu. Jadi gambaran sih Mas, aku wis rada mlebu rono soalnya. Ya. Jadi gambarannya gini, harus punya perusahaan dulu, karena harus ada perusahaan ya. Itu harus minimal Industri CV. ya, harus industri. Ya, yang kedua, jenengan masuk ke dinas perindustrian pasti didukung. Ya. Karena Jogja luar biasa dukungi untuk UKM atau untuk apalagi kelompok, Ya. itu untuk ekspor itu dukung banget. Ya. Tapi PR-nya nanti di bea cukai. Ya. Kita nggak kena pajak tapi ngurusi bea cukai. Nah, saya PR-nya di situ, Mas. Ya. Saya mundur di situ karena dan siapa tahu nanti teman-teman bisa kayak gitu. Ya. Kemudian untuk shippingnya SN Cargo siap. Kemudian saya juga ada orang di daerah Purwomartani juga, dia juga siap dengan minimal 35 koli, artinya 350 kilo minimal, itu dia bisa ngirim ke seluruh dunia. Tapi surat kita yang ngurusi. Iya. Nah, ini informasi aja Mas, siapa tahu ya infoku bermanfaat. Siapa tahu. Sangat bermanfaat sekali Mas ini Ya, biar. yang jelas bisa kolaborasi lah ke depan. Siap. Bareng-bareng lah untuk ekspor.